Brili, Kak Syaila, Kak Safa, Kak Zara. yeay. Dan kita belajarnya yang santai-santai dulu sambil jalan-jalan nih teman-teman. Ditemenin teman kecil kita namanya Maria and Mario. Maria dan Mario ini tuh seumuran sama kalian, jadi sama-sama masih kelas 7. Kira-kira Maria dan Mario ini waktu SD tuh kayak gimana ya? Maria said, I often cried over small things. Ya, jadi Maria sering menangis teman-teman. Kalau Mario bilang, I always played my phone for more than 7 hours a day. Tapi Maria ternyata tanya juga, what did you do before? Ada yang mau katakan mungkin? Oh iya, Sabrina. I often slept in my bed. Oh, jadi Maria dan Maria seumuran kalian nih, kira-kira seperti apa? Nah, ternyata Maria udah jarang nangis. Maria bilang, now I usually smile a lot. Kalau Mario masih main HP nggak kira-kira teman-teman? Masih kami Iya, makanya bener banget Ayasha. Apa Mario bilang apa Kak Sari? Mario bilang, this year I study a lot more than I played my phone. Jadi Mario lebih banyak belajar. Nah sekarang nih Sabrina nih, kira-kira kan tahun lalu tidur di kasurnya sendiri. Sekarang tidur di mana Sabrina? Dulu slept in my small bed. Ya. Now my big bed. Oh jadi kasurnya udah besar. Karena Mario dan Maria ini sudah jadi anak yang baik, dia pasti punya plan ke depannya mau ngapain, punya cita-cita nih. Kira-kira apa ya cita-cita Mario dan Maria nih? Oh, ternyata mereka punya plan ya. Ada yang mau bantu bacain mungkin plannya Maria? Ayesha mau bantu baca yang ini. Maria bilang apa? Maria bilang, next year I will go to the beach with my friend. Oh, jadi Maria mau kemana teman-teman? Liburan ke pantai. Kalau Mario nih, kalau Maria ke pantai, kira-kira Mario ngapain? Mario bilang, I will find a new hobby in sport. Jadi Mario mau rajin olahraga gitu teman-teman. Nah, Kak Fir, kita dari tadi udah kenalan kan sama Mario sama Maria. kita akan belajar. Tadi kan di teks yang tadi, coba dijelas lagi Kak Syaila. Itu ada teks yang diwarnai kuning kan teman-teman. Nah, jadi kita bakal belajar teks yang warna kuning itu teman-teman. Yaitu apa namanya? Tolong dimajukan. Simple tense. Jadi mungkin sebelum masuk ke materinya, simple tense itu ada 3 jenis, yaitu simple past, simple present, dan juga simple future. Nah, itu simple tenses is the basic grammatical structure to talk about action, telling us clearly if something happened in the past, present, and future. Jadi itu tuh kayak struktur grammar pada umumnya buat nunjukin aksi atau kejadian yang sudah lampau sekarang atau yang akan terjadi di depannya. It's focused on the action being finished without worrying about how long it took and if it's currently ongoing. Jadi itu nggak peduli waktunya apakah masih berjalan atau berapa lama itu kejadiannya terjadi. Jadi kita fokus ke kejadiannya aja. Berlanjutkan. Teman, Iya. tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Brili secara singkat mengenai tenses yang mau kita pelajarin hari ini. Ada apa aja? Simple past, simple present, simple future. Nah, yang pertama ini ada simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Simple past tense is an action or event that began and ended in the past. Jadi simple past tense itu digunakan untuk memberitahu suatu kejadian yang sudah selesai dan sudah terjadi di masa lalu. Tipe-tipe kalimat dari simple past tense ini ada 3. Kalimat positif, negatif, sama interrogatif atau kalimat tanya. Kalimat positifnya terbentuk atas subjek plus verb 2 atau kata kerja bentuk 2, bentuk lampau. Terus yang negatif ada subjek plus
did not plus verbnya verb satu aja, kata kerja biasa, sama yang interrogatif terdiri dari did plus subject plus verb satu. Jadi did-nya yang tadi di tengah dipindah ke belakang. Terus buat nandain ini adalah kalimat past tense. Itu tuh ada types expression-nya. Contohnya yesterday, last week, an hour ago, in 2020, last year, sama banyak yang lainnya. Nah, ini kita lihat contohnya aja ya biar paham. Kalimat positif di past tense itu contohnya she visited her grandma yesterday. Subjeknya siapa coba? Iya benar. Terus verb 2-nya visited, dia dari kata visit ditambahin ed. Terus yang kalimat negatif, she did not visit her grandma yesterday. Subjeknya masih sama, she. Terus karena dia lampau kita pakainya did, dan karena dia nggak mengunjungi neneknya kita tambahin not. Ya. Terus yang terakhir nih kalimat interrogatif. Tadi kan yang kalimat interrogatif did-nya dipindah ke depan. Jadi did-nya di depan, ditambahin subjek, ditambahin verb 1. Paham nggak teman-teman? Paham. Tadi sama Kak Zahra udah belajar mengenai apa? Past tense. Iya. Past tense. Kemudian sekarang ada simple present tense. Ada yang tahu nggak present itu artinya apa? Benar. Apa tadi Sarah? Sekarang benar juga ya. Jadi present itu artinya bisa dua tergantung konteks. Kata kiri tadi kado betul. Kata Sarah sekarang itu juga betul. Jadi apa sih simple present tense itu? Simple present tense is a tense that used to describe facts or habits. Jadi simple present tense digunakan untuk menjelaskan kebiasaan atau sebuah fakta yang diketahui banyak orang. Misal contohnya pohon menghasilkan oksigen, itu kan dalam bahasa Inggris berarti the tree produce oksigen, itu adalah simple present tense. Nah, cara membentuknya gimana sih Kak simple present tense rumusnya? Yang pertama di posisif itu ada subject plus verb 1, jadi yang bentuk biasanya aja. Past tense kan tadi lampau ya teman-teman. Present tense itu adalah bentuk yang pertama. Kemudian kalau negatif, kalau misalkan past tense itu pakainya did not, untuk present tense pakainya do atau does not. Lalu untuk interrogatif itu tinggal ditukar aja posisinya, do sama does sama subjeknya ditukar. Jadi yang di depan adalah do sama do atau does, lalu kemudian subjek kemudian verb 1. Untuk time expression juga bisa pakai beberapa contohnya ada right now, today, dan juga now. Nah, ini adalah contoh untuk present tense. Misal, I tell my friend about my hobbies. Itu kan subjeknya I, kemudian verbnya tell ya teman-teman. Itu adalah verb 1. Nah, jadi itu menunjukkan present tense. Kemudian ada James like the song. Itu juga present tense. Kemudian kalau negatifnya, Benson does not believe it, atau Benson nggak percaya sama suatu hal. Atau juga contohnya they don't understand the statement, mereka nggak paham dalam statement itu. Kemudian kalau misalkan mau tanya pakai present tense gimana, jadi tinggal ditukar aja. Misal do we get the treasure, atau apakah kita mendapatkan harta karunnya. Itu kan kalau misalkan positif jadi we get the treasure ya teman-teman. Kemudian kalau informatif yang kedua ada does Kalito go to the market, atau apakah Kalito pergi ke pasar. Nah, mungkin kalian tadi lihat ya kalau misalkan ada beda mengenai do dan does. Nah, apa kalian tahu kenapa beda? Nggak tahu Kak. Nah, jadi kenapa bisa beda? Itu tergantung sama subjeknya. Kan kalian tahu subjek ada 7 apa aja? Ayu Dewi. Ayu Dewi, betul. Sama isi, betul. Nah, jadi Ayu Dewi itu adalah kata ganti orang pertama dan orang kedua. Itu pakainya do teman-teman. Dan kalau isiin karena orang ketiga itu pakai das. Itu juga berlaku buat nama ya. Nama itu orang kata ganti nama, kata ganti orang ketiga juga, jadi pakainya das. Mungkin karena Sarah udah present, kemudian ada fitur nih, karena dia memang nggak salah.
simple past tense dan juga simple present tense. Sekarang nih kita akan memahami tentang simple future tense. Ada yang udah tahu simple future tense itu apa? Belum. Oke. Masa depan. Iya, benar banget. Benar banget jawabannya. Nah, the simple future tense is used for action or events that will happen in the future, making prediction, promise, and plan. Jadi simple future tense ini digunakan untuk membicarakan sesuatu atau kejadian yang terjadi di masa depan. Misalnya nih, membuat perjanjian, prediksi, atau juga merencanakan sesuatu. Nah, bentuknya ada 3 juga nih, ada positif, negatif, dan juga interrogatif. Yang positif rumusnya subject plus will plus verb 1 atau subject plus to be plus going to plus verb 1. Nah, yang negatif rumusnya subject plus will not plus verb 1 atau subject plus to be plus going to not going to plus verb 1. Yang interrogatif rumusnya ada will plus subject plus verb 1 atau to be plus subject plus going to plus verb 1. Nah, kalian pasti bingung nih, ciri-ciri simple future tense itu kayak gimana sih? Apa sih yang menandakan kalimat ini tuh simple future tense? Nah, di simple future tense ini juga ada time expression nih, seperti contohnya next week, next year, next month, atau bisa juga later, atau tomorrow, atau juga soon. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang untuk memahami kita akan beralih ke example-nya. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama dari positif dulu. Itu ada I will send the gift tomorrow. I-nya itu sebagai subjek, diikuti dengan will, dan diikuti dengan verb 1-nya send. Lalu ada she is going to apply for a new job next weekend. Nah, subjeknya itu she, diikuti dengan to be-nya is, lalu diikuti going to, dan juga verb 1 apply. Nah, yang negatif nih, they will not accept the gift. Subjeknya yang mana? They. Diikuti apa? Will. Lalu ditambahin not dan juga verb 1 accept. Yang kedua, we are not going to buy the candy. Subjeknya we diikuti dengan to be, are, lalu diikuti dengan not going to dan juga verb 1-nya buy. Yang interrogatif itu ada will you help repair my bicycle. Jadi kalau kalian mau nanya pakai simple future tense itu depannya pakai will ya. Tadi kan di tengah. Nah, jadi will diikuti dengan subject, diikuti dengan verb 1-nya help. Terus nih, yang kedua, is he going to visit us next week? Nah, diawali dengan to be nih di sini bedanya. To be-nya yaitu is, diikuti dengan subject yaitu he, dan juga going to dan juga verb 1-nya visit. Itu ya teman-teman. Ini tadi buat menunjukin gimana sih cara bikin simple tense teman-teman itu ini jadi satu tabel aja supaya gampang dilihat atau dibuat juga. Ada dan itu simple past, kemudian buatnya positif, cara bentuk positifnya gimana, negatifnya gimana, dan sebaliknya gimana. Kemudian present juga positifnya gimana, negatifnya gimana, sebaliknya gimana. Itu juga sama, positifnya gimana, negatifnya gimana, dan negatifnya seperti itu. Kita kan udah belajar ya tadi. Sekarang kita mau ngajakin teman-teman semua buat ikutin teman kita tadi, namanya Maria. Kita ikutin aktivitasnya dia in a day. Bisa diikuti teman-teman? Bisa. Yes, activity. Boleh baca bareng-bareng aja. Baca bareng-bareng juga boleh. Today is Monday. Hari ini hari Senin. Maria bangun tidur jam 5 pagi. Sekarang jam berapa? 9 pagi. Maria lagi belajar di sekolah. Nah, tugas kalian di sini kita bareng-bareng aja ya, adalah bikin kalimat berdasarkan 3 gambar ini. Bikin kalimat tentang 3 gambar ini berdasarkan tenses yang udah kita pelajari tadi. Ada past tense, ada present, ada future. Sekarang kan jam 9. Gambar pertama coba dilihat. Itu Maria lagi makan sarapan sama keluarganya jam 6 pagi. Berarti kita pakai tenses apa coba? Simple past. Terus gambar-gambar coba. Giliran dari sebelah sini deh coba. Dia jam 2 siang main. Berarti kita pakai friend. Jam 9 malam Maria mau tidur. Oh, future. Masuk aja ya? Iya. Ya, berarti
jam 2 siang dia nggak mau main sama teman-temannya. Jadi kalimat negatif Ya, simple future tense. terus kalau misalnya kita mau bikin kalimat interrogatif, kalimat tanya, Tanya. will sama to-be-nya tadi ke depan. Berarti namanya nih, will Maria. Sekarang kita juga masih punya teman satu lagi, siapa nih kita punya? Mario. Mario, betul banget. Dan sekarang Mario mau ngajakin teman-teman main fill in the blank and match the line. Ngapain tuh Kak Sarah? Jadi Mario bakal nemenin kalian untuk ngerjain latihan nih. Jadi nanti kalian ya ini seru loh, ini seru loh. Kalian nanti akan dibagi menjadi Kita kasih waktu 10 menit dulu, nanti kalau belum selesai kita kasih waktu tambahan ya. Oke. sekarang ada lagi yang mau volunteer buat ngejawab yang fill in the blank. Salah satu aja. Arif. Will Nggak boleh ketawa ya teman-teman. Teman-teman lagi baca. will not explain the Did Jonathan drink his tea this morning? Nah, ini tuh kalau jawaban aku sama Sarah, kita jawabnya past tense. Pas tense. Tuh kan bener. Kita mau pick a side. Terus diperhatikan. Yang pertama, the teacher displayed a sentence in PowerPoint that shows one of the tenses. Jadi nanti kita bakal nunjukin kalimat di layar teman-teman. Teman berarti kakak terakhir depannya. Kalau misalnya kakak ini salah, kalian teriakin ya. This sentence is an example of simple future tense. We come to the party last night. If the answer is yes, please move to the right. And if the answer is no, please move to the left. In 1, 2, 3. Sekarang semua berdiri. Kita bentuk baris 5.